diri kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk senantiasa mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah itu dengan cara sami'na wa ata'na, mendengarkan dan mentaati apa yang sudah menjadi perintah Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan bernapas ini, adalah senantiasa kita menjalankan kewajiban kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah apapun, amal apapun, bila tidak disertai ilmu, maka ibadah dan amal itu akan menjadi sia-sia. Maka oleh karena itu, di dalam mewujudkan syukur, tidak cukup dengan mengatakan Alhamdulillah, karena Alhamdulillah itu bukan tanda syukur, tetapi adalah daripada lafaz syukur. Adapun tanda orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, ia berupaya senantiasa menjalankan perintah Allah atas dirinya sebagai khalifah yang telah diciptakan Allah di muka bumi ini. Maka sebagaimana yang Allah katakan, kami jadikan manusia di muka bumi ini ada sebagai khalifatullah. Artinya untuk mewujudkan daripada perwakilan Allah sebagai makhluk yang sempurna. Maka bentuk kesempurnaan manusia itu bukan hanya sekedar pada akal. Namun bila akal itu tidak bisa membedakan mana hak, mana kewajiban, mana hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang sunnah, maka akal itu boleh jadi lebih hina daripada hewan. Kalau kita yang telah diletakkan akal pada pikiran kita, tetapi tidak ada upaya untuk menyelamatkan diri kita, baik di dunia terlebih di akhirat, maka hinanya kita lebih hina daripada hewan. Namun sebaliknya, apabila akal kita itu dapat menundukkan nafsu kita, maka akal kita, diri kita itu lebih mulia daripada malaikat. Itulah yang diisyaratkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya orang-orang yang berilmu, yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperoleh kebahagiaan. Baik bahagia di dunia, terlebih-lebih bahagia di akhirat. Tetapi sebaliknya, bila manusia itu yang telah dilengkapi akal oleh Allah pada otaknya, tetapi ilmu tidak dapat masuk ke dalam itu, maka sesungguhnya orang tersebut memperoleh kerugian. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-Mujadalah, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara engkau dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kalau hanya sekedar beriman, sekedar percaya, namun tidak dilengkapi dengan keyakinan yang nasuha, yang sungguh-sungguh, maka justru kita itu menurunkan derajat kita, baik di sisi manusia, terlebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah, maka orang itu akan tinggikan derajatnya, yakni Allah hantarkan segala keilmuan kepada dirinya tadi. Maka para jamaah, mudah-mudahan ilmu yang senantiasa kita tuntut ini dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala maupun di sisi makhluk yang namanya manusia. Adapun tanda orang berilmu bukan hanya sekedar pandai dalam berbicara. Tanda orang berilmu bukan hanya sekedar mengetahui, tapi tanda orang yang berilmu, mereka senantiasa berupaya menyelamatkan dirinya, baik saat ini maupun sampai di akhir hayatnya nanti. Mereka senantiasa untuk menyelamatkan dirinya dari segala perkara
perkara yang melanggar daripada perintah-perintah Allah. Menjalankan dari segala perintah Allah dan berupaya meninggalkan dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda minimal orang yang berilmu atau tanda minimal orang yang beriman. Mereka senantiasa mempersiapkan kematiannya sebelum tiba kematian. Maka para jemaah, amat sangatlah merugi bila hidup kita menyadari bahwa kita ini hanya sementara. Amat sangat merugi bahwasanya kita percaya malaikat maut akan datang menjemput kita, tetapi tidak ada persiapan untuk menghadapi itu. Maka memang saat ini seolah-olah kalau kita bicara akhirat bagaikan hanya cerita dongeng semata. Tapi nanti pada saat kita berada di alam barzah, barulah kita sadar ternyata alam akhirat itu adalah alam yang nyata. Sementara alam dunia hanyalah alam khayalan. Allah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Hadirin jemaah pengajian rahimakumullah. Senantiasa kita bermunajat kepada Allah. Kenapa? Sebab karena setiap hari kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Selama kita masih mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka hakikatnya kita itu masih bengkok. Selama kita masih mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka hakikatnya kita itu tidak benar. Selama kita masih mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka hakikat sesungguhnya kita itu masih bodoh. Karena di dalam kalimat itu setiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi selama kita masih mengucapkan itu, kita masih bengkok, kita masih belum lurus, maka kita senantiasa mengharapkan petunjuk Allah Ta'ala. Maka tanpa petunjuk Allah Ta'ala, tanpa ilmu daripada Allah Ta'ala, maka sampai kapanpun kita akan bengkok. Hati kita tidak benar, pandangan kita tidak benar, penglihatan kita tidak benar, maka kita selalu hidup dalam prasangka suudzon. Kita dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan batin. Maka oleh karena itu kita berharap agar Allah senantiasa menunjukkan kepada kita adalah jalan-jalan atau ilmu-ilmu yang sekiranya dapat menyadarkan kita. Itu minimal. Sadar kita ini banyak dosa, sadar kita masih banyak keburukan, sadar kita masih banyak kesalahan, sadar kita ini manusia yang lebih hina, miskin, bodoh dan banyak segala kekurangan. Maka oleh karena itu tanamkanlah hati kita dengan nasuha. Sungguh-sungguhlah kita berupaya untuk menyelamatkan diri kita selama di dunia ini, karena keberuntungan kita di akhirat nanti tergantung kita di dunia. Selamat atau tidaknya kita di akhirat nanti tergantung selama kita di dunia ini. Bila di dunia ini kita tidak selamat, apalagi di akhirat nanti. Itulah jemaah yang mudah-mudahan sedikit kalimat ini untuk semakin menyadarkan kita agar kita benar-benar menjadi manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi hari ini kita seperti manusia, tapi hati kita seperti hewan. Hari ini boleh jadi kita seperti manusia, tapi jiwa kita seperti syaitan. Hari ini boleh jadi kita seperti manusia, namun perilaku kita melebihi daripada iblis laknatullah. Oleh karena itu menjadi hamba itu tidaklah mudah. Menjadi seorang hamba itu tidaklah mudah. Tanpa adanya upaya, tanpa adanya ikhtiar untuk menyelamatkan diri kita, yakni menuntut keilmuan, maka dipastikan hidup kita akan menderita baik dunia terlebih di akhirat. Maka sebagai bukti banyak orang berharta, kehidupannya mewah, tapi hati tidak pernah tenang, keadaan penuh kacau, keluarga tidak harmonis, dan berbagai macam perkara-perkara yang dihadapi.
Sementara orang-orang yang penuh keresahan dalam istana menanjak kehidupan mereka, maka hatinya banyaklah tenang daripada gelisah. Maka itu menunjukkan bahwasanya hidup kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin kita mari kita menyambung keadaan kita dari beberapa minggu yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana hijab kita kan? Hijab. Yang membahas tentang Nasan. Bahasa Nasan. Ada yang tadi. Udah kan yang minggu sebelum ya? Mana kan itu sakit. Minggu sebelum ya? Alam insan. Alam insan. No? Jadi perlu kita pahami mengapa kita mesti mempelajari sifat 20. Karena di dalam sifat 20 ini ada yang berada di dalam diri kita. Maka tujuan kita belajar sifat 20 ini agar kita tahu siapa kita, siapa Tuhan kita. Kalau kita tidak kenal siapa kita, siapa Tuhan kita, maka disitulah kita akan terjebak menjadi manusia yang akan menandingi Tuhan. Dalam artian kata, kita mempertuhankan diri kita. Maka dengan adanya sifat 20 ini kita paham, oh ternyata kuatku ini dikuatkan Allah, kehendakku dikehendakkan Allah, tahuku ditahukan Allah, dan seterusnya. Setelah kita sadar, baru ada rasa malu kita ke Allah. Setelah kita sadar, baru kita ada takut kepada Allah. Kalau kita tidak sadar akan diri kita siapa, maka malu dan takut kepada Allah hanya sebatas ucapan. Ya, kalau kita tidak kenal siapa kita, tidak kenal siapa Tuhan kita, malu dan takut kepada Allah itu hanya sebatas isapan jempol, tapi tidak akan terekam dalam hati, tidak akan terzahir dalam kehidupan sehari-hari. Maka tujuan utama mempelajari 20 sifat Allah itu adalah agar kita mengetahui perkara-perkara wajib bagi Allah, jaiz bagi Allah, dan mustahil bagi Allah Ta'ala. Kita kenal apanya yang wajib bagi Allah, apanya yang jaiz bagi Allah, apanya yang mustahil bagi Allah. Inilah disebut kajian untuk memantapkan akidah. Maka apabila kenallah kita tentang apa wajib bagi Allah, jaiz bagi Allah, mustahil bagi Allah, baru kita bisa terhindar dari yang namanya syirik. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi adalah syirik yang berada di dalam hati. Maka gambaran syirik yang tersembunyi itu, yang ada di dalam hati itu adalah salah satu sak hati itu pun bagian daripada syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Sak hati berhadap dengan tantangan kehidupan. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati. Itu semua syirik. Kenapa dikatakan syirik? Karena mereka percaya tidak ada Tuhan yang menjadikan itu semua selain Allah, tapi mereka menolak. Ya, kalau kita yakin bahwa Allah semua yang mendatangkan perkara kehidupan, tentang keadaan hidup, baik ataupun buruk, yang apa kita harus menolak? Ya, disitulah kita ingin melihat, kalau kita nak mau melihat atau mengukur keimanan kita, dan sejauh mana keyakinan kita kepada Allah yang kita pertuhankan. Pertanyaannya, benar tak kita sak hati? Benar tak kita marah dengan keadaan, tak nikmat dengan keadaan? Bayangkan saat kita marah tu hati kita kan penuh kan, jadi kita sesak. Dada sesak, hati penuh, pikiran kacau. Yang terjadi apa? Emosional tinggi. Terjadilah kebrutalan. Brutal. Bayangkan kalau kita mati dalam keadaan brutal, atau kita mati dalam keadaan kemarahan. Innalillahi na'udzubillah. Inilah yang ditakuti oleh orang-orang yang sadar akan diri dan Tuhan.
Karena tidak mudah menjadi orang yang sabar, tidak mudah menjadi orang yang tenang, tidak mudah. Lihat saja kita seperti tenang, bagian air tidak mengalir. Ternyata dalamnya ada buaya. Terlihat saja air itu tenang, tidak mengalir, tapi membahayakan. Gambaran itulah seperti manusia dipandang seolah-olah mereka tidak punya masalah, tapi hati mereka yang tahu. Wahai Syekh Iqbal, mantap Syekh Iqbal, tenang, orangnya sabar. Lalu ada ucapan dari Syekh Iqbal kita, kuli yang tahu je hati gimana rasa tadi. Enggak tahu deh. Itu kan yang sering kita alami. Maka oleh karena itu tenang atau mutmainnah, sabar, ridho, ikhlas, tawakal itu amal yang paling berat. Amal yang paling berat. Nah, kalau kita tidak melewati itu syirik terus hidup kita. Syirik terus kita. Itu amalan batin. Tentang masalah mutmainnah, sabar, ridho, ikhlas, tawakal. Itu adalah amalan batin yang sifatnya jangankan manusia, malaikat pun tidak tahu suasana hati kita. Yang tahu kita sendiri cuma Allah Tuhan kita. Nah, itulah amaliyah daripada batin orang-orang yang kenal. Lalu apa zahir amalan daripada orang-orang yang kenal Tuhan? Yang paling berat salat berada. Bagi orang yang mantap keimanannya ringan. Paling berapa menit, ya kan? Bagi orang yang semangat, ya kan? Ringan lah inti salat. Rata-rata orang mengerjakan salat. Puasa ringan. Hanya nahan lapar, minum sebulan. Itu pun sampai sehari semalam. Sanggup kan? Banyak sanggup kan? Ada kan? Nah, ibadah syariat seperti itu mudah. Baca Al-Quran, melantunkan, mengagungkan zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, mudah. Itu semua perkara mudah. Ke Mekah, berhaji, ya itu tergantung duit tidak. Ringan bagi orang yang haji. Tapi yang paling berat bagi orang yang beriman, bagi orang yang mengaku beriman tapi tidak mengenal hakikat iman, yang paling berat amalan kehidupannya adalah sedekah. Asalnya perkara duit paling berat. Ukurlah iman kita, itulah kira-kira. Betul. Adik orang tua kita, assalamualaikum Pak. Ini adik sumbangan dari mana? Dari Jambi Pak. Kami di Bangka lagi banyak. Lagi ini bantu. Ini jauh-jauh dari Jambi. Ini dekat semangat ini. Di situ pun lah jatuh iman kita. La tatakharuku zulutan illa biiznillah. Siapa yang menggerakkan mereka? Allah. Kenapa Allah gerakkan mereka ke rumah kita? Karena Allah tahu kita ada rezeki. Karena Allah tahu Allah telah menitipkan rezeki kepada kita. Masalah nilai itu bukan suatu ukuran. Pertanyaannya, ada tidak iman kita? Keyakinan kita bahwa yang kita pegang itu adalah amanah Allah. Kita ini kan sebagian ada kaya dulu, nak jadi dewan dulu. Allah Akbar. Baru bantu orang. Terlambat. Maka membantu orang yang membutuhkan itu adalah bagian dari tangan-tangan Tuhan yang buka bumi. Itulah amal yang paling berat. Maka kalau kita belajar tanpa ada wujud hablum minan nas, tak usahlah kita bicara hebat. Setinggi apapun kita ngaji ilmu apapun. Ini kita bangga dengan mengaji ilmu ma'rifatullah. Tidak melipat kepada manusia, kepada makhluk. Hanya kenal kepada Allah tapi tidak kenal kepada makhluk. Padahal makhluk itu wujud daripada kenyataan Allah Ta'ala. Maka Allah katakan dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirri. Manusia itu adalah rahasia dan akulah rahasianya. Nah, tubuh kita ini semuanya sama sebenarnya. Sama apa? Sama-sama tercipta dari air yang hina. Tubuh kita ini sama-sama hina, lemah, miskin, bodoh. Tubuh kita. Maka sifat kita yang hina, lemah, miskin, bodoh. Bila kita mengikuti hawa nafsu dunia syaitan, maka sifat kita yang hina, lemah, miskin, bodoh ini disitulah timbul dosa. Maka tanda dosa pada hati kita, pada diri kita apa? Jiwa kita tidak akan pernah meraih 5 perkara ini. Mutmainnah, ridho, sabar, ikhlas, tawakal. Jarang-jarang diraih. Pasti. Sedangkan 5 perkara itu syarat utama masuk surga. Bukan syarat pertama
masuk surga itu sholat. Ada ya. Sholat itu justru dapat mencegah kita daripada maksiat lahir batin. Jadi kan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surat itu mestinya mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Loh, kenapa kita masih berbuat keji? Masih berbuat mungkar? Tidak keji dan mungkar secara zahir, batin kita yang keji dan mungkar secara batin. Oke, kita ahli ibadah dipandang orang soleh, kita ada. Tapi hati kita yang tahu siapa? Selama kita sadar kita itu pendusta agama, selama kita itu sadar kita itu pengkhianat Allah dan Rasul, sehebat apapun kita membalut tubuh kita dengan aksesoris Nabi, semua itu tidak akan dapat menyelamatkan kita kecuali kita sadarkan diri kita. Maka itulah hakikat tujuan utama kita belajari sifat-sifat ketuhanan. Maka inilah tujuan utama agama. Yang pertama diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana agar kita bisa mentauhidkan Allah dengan sebenar dengan tauhid. Bukan hanya sekedar menyapa, mari kita bertauhid kepada Allah. Tauhid itu wilayah batin, bukan wilayah zahir. Apa arti tauhid? Apa arti tauhid? Mengesahkan. Jadi hanya satu kan? Apa yang ditauhidkan tentang Allah? Apa yang ditauhidkan tentang Allah? Ketuhanan. Ya, ketuhanan. Satu kan ketuhanan juga. Nah, apanya yang ditauhidkan Allah tentang Tuhan? Kita kan yakin kan? Percaya kan Allah Tuhan kan? Percaya tak Allah Tuhan? Pertanyaannya, yakin tak kita Allah Tuhan? Apa wujud yakin? Wujud yakin kita Allah Tuhan kita apa? Ini yang kita kaji. Banyak orang percaya tapi tidak yakin. Maka minimal bentuk kita yakin Allah itu Tuhan kita. Kita tidak pernah protes takdir yang turun ke kita. Minimal. Nah, pertanyaan sekarang, pernah tak kita memprotes takdir yang turun kepada kita dalam keadaan takdir yang buruk? Ya, kalau kita yakin Allah Tuhan kita, setiap hari kita berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apanya yang tidak ada? Yang tidak ada apanya? Tidak ada apa? Tidak ada makhluk yang nyata. Tidak ada makhluk yang nyata, makhluk yang bisa mengalahkan Tuhan Allah Azza wa Jalla selain dirinya sendiri. Tiada yang namanya makhluk. Kita lillah maujud. Makhluk itu tiada ada dan tidak nyata. Karena makhluk itu hanyalah kenyataan adanya yang maha nyata. Makhluk itu ada setelah yang ada itu selalu ada. Maka makhluk itu diadakan, bukan ada dengan sendiri. Nah, sadar tak kita dengan konteks seperti ini? Ya, kalau kita merasa ada, berarti kita merasa hidup. Kalau kita merasa hidup, otomatis kita yang akan mengatur hidup kita. Maka kalau kita yang mengatur hidup kita, itulah yang terjadi sakit kepala, mikir keadaan, memaksa akal untuk mencapai impian. Kalau dia terwujud, pecah saraf siku, stres. Nafsunya pun karena tidak terwujud, ngamuk. Itu gambaran orang yang merasa hidup. Maka mudah kita mengecek diri kita. Kita ini bersandar kepada Allah atau bersandar kepada akal dan nafsu kita. Maka kalau kita bersandar kepada akal dan nafsu kita, jadi kalau kita bersandar kepada akal dan nafsu, sampai kapanpun kita tuh hidup bukan Allah yang ngatur kita, akal dan nafsu yang ngatur kita. Kalau akal dan nafsu yang ngatur kita, celaka kita. Setiap hari kita dapat puyuh kepala, sakit terus. Setiap hari hati kita, ya, mata kita mulai merah. Yang orang mata merah karena minum, dah lupa mata merah karena ngamuk.
Apa aja? Kok keremiknya ya? Enggak pikir ya kan? Kalau kita berpikirnya ngerem. Itulah yang terjadi kalau kita tidak mengenal tentang hakikat Allah Ta'ala, tidak mengenal daripada tauhid. Maka yang kita tauhidkan Allah itu empat. Pertama, yang kita tauhidkan itu adalah zatnya. Yang kedua, sifatnya. Yang ketiga, af'alnya. Yang keempat, asma'nya. Maka mengapa Tuhan kita menamakan dirinya Allah? Mengapa Tuhan kita menamakan dirinya Allah? Karena Tuhan menamakan dirinya Allah agar manusia tidak mempertuhankan Tuhan yang lain selain Allah. Karena kalau Tuhan tidak mengenalkan namanya, ya gimana kita nak memanggil Tuhan kita? Habis kita sembah ya. Apa? Tengok matahari yang kat Ibrahim, ialah Tuhan dia bukan. Tadi kan tengok rembulan di tengah malam singkat Nabi Ibrahim, ialah Tuhan. Bukan apa. Ternyata Tuhan itu meliputi alam semesta. Maka Tuhan namakan dirinya Allah Ta'ala. Maka kan dalam ayat itu jelas Allah katakan, Innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi kan? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Yang jadi pertanyaan, macam mana kita nak ingat ke Allah kalau kita tidak kenal ke Allah? Bisakah kita mengingat sesuatu yang kita sendiri tak tahu? Macam mana kira-kira? Kita ingat ke Allah, macam mana ingat? Subhanallah, alhamdulillah. Ya, kena ingat Allah, baru jalan mengingat. Itu baru jalan untuk mengingat Allah. Nah, mana tanda kita ingat ke Allah? Sehingga solat itu baru jalan. Kan dikatakan wa aqimus shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Yang namanya kalau baru berjalan berarti belum sampai. Bagi baru berjalan, tengah perjalanan menuju suatu tempat, mana bisa kita katakan sampai? Maka orang yang sampai itu ada tanda, ada rasa. Coba bayangkan kalau kita naik pesawat dan sampai, nanti kita gimana rasa? Tenang tak? Kita naik pesawat, dalam pesawat sampai, tengah ada suasana cuaca ekstrim. Jantung macam mana rasa? Nah, begitu pun kita. Kalau kita tidak kenal ilmu ni, macam mana kita nak sampai ke Allah? Hanya merasa dekat, ya namanya berasa, ada kenikmatan. Contoh, ni air minum, dekat tak ke kita, jarak dekat. Bayangkan, andai kata kalau air ni tak sampai ke tenggorokan kita, pacak tak kita merasakan nikmat ke airnya? Tak macam. Kita apa rasa air je? Yo, segar je, nikmat. Minum gitu. Air ini baru dikatakan nikmat apabila ia sudah masuk mengenai bibir dan melewati tenggorokan sampai ke perut, nikmat. Begitu pun ibadah, kalau hanya merasa dekat ke Allah tapi tidak sampai, wallahu a'lam bishawab, kita akan meraih kenikmatan. Sementara orang yang mendapatkan kenikmatan itu adalah orang yang telah terkabulnya harapan ihdinas siratal mustaqim. Bila kita telah mendapatkan jalan yang lurus dari Allah Ta'ala, maka baru kita bisa syiratul ladzina an'amta 'alaihim, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Maka orang yang diberi kenikmatan. Nah, siapa orang yang diberi kenikmatan? Orang yang diberi kenikmatan itu 4. Coba kita cek, ada tak di kita yang 4 perkara? Pertama, kata Allah, minan nabiyyi was-siddiqi was-syuhada was-salih. Orang yang mendapat kenikmatan itu para nabi, para nabi sedikit lagi namanya nabi. Kita nabi Alek. Kalau para nabi dah pasti dijamin. Yang kedua, was-siddiqi, orang yang benar, yang telah mendapat kenikmatan. Kenapa dia benar? Karena dia mendapat petunjuk yang lurus.
Nah, kita cek sekarang, kita adalah benar atau menjadi manusia? Allah. Gitu kan? Maka orang yang benar itu adalah pertama tandanya orang yang benar, akalnya selalu benar dalam berpikir, penglihatannya selalu benar dalam melihat, pendengarannya selalu benar dalam mendengar, perkataannya selalu benar dalam berucap, hatinya selalu benar dalam berniat, langkah kakinya selalu benar menuju tempat yang diridai Allah Ta'ala. Itu pertama. Nah, di antara yang pertama ini tentang wasidikin tadi. Lah sejauh mana kita mengamalkannya, membenarkan pikiran kita. Selama ini pikiran kita selalu tidak membenarkan tentang masalah, kita selalu berhusnuzan. Ada tidak setengah kita suhuzan pikiran kita ya tersebut. Makhluk itu saya Tuhan tak? Makhluk. Ada pikiran-pikiran negatif. Kalau agak-agak berarti kita tu benar jadi manusia. Agak kotor kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Kita lagi sering tak mendengar yang namanya bisik-bisik tetangga, mendengar keburukan orang. Kita lagi senang, nama kita lagi kotor. Ya, tapi kita belum mendapat nikmat. Kalau orang yang telah mendapat nikmat, setiapnya mendengar hal yang buruk, walaupun itu benar adanya, yang tidak pernah mendengar. Kena ghibah. Walaupun kejadian itu benar, yang tidak pernah mendengar. Karena walaupun orang itu buruk, lalu kita mendengarkan keburukannya, mengiyakannya, dan kita ikut menjelekkan keburukannya, al-ghibah. Nah, orang yang mendapat kenikmatannya enggak mendengar, apalagi menyampaikan aib orang. Nah, ceklah diri kita, tak terhindar dari hal seperti itu. Itu kalau kita lihat kita apakah telah mendapat kenikmatan dari Allah Ta'ala. Lalu tanda orang yang benar yang kedua adalah mereka senantiasa membenarkan. Pertama, mereka benar dalam pikirannya, penglihatannya, pendengarannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, mereka membenarkan. Apa yang mereka benarkan? Yang mereka benarkan bahwasanya keyakinan yang putus tentang keadaan hidup yang saat ini mereka jalankan, bahwa ia sesungguhnya sedang menjalankan takdir yang ditetapkan. Nah, dari sejauh mana kita meyakinkan tentang takdir hidup kita saat ini, dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, bahwa kita itu sesungguhnya ditetapkan Allah seperti itu. Nah, sejauh mana kita membenarkan dan meyakinkan yang baik dan yang buruk menimpa kita, bahwa tidak ada selain Allah yang datangkan. Kalau kita mampu ke situ, ya bagaimana kita disebut orang yang beriman? Sedangkan syarat orang yang beriman yang keenam adalah percaya kepada qada. Baik dan buruk datangnya daripada Allah. Nah, pertanyaannya lah, kita yakin dong tentang qada tadi. Jadi kalau kita cek, gimana jadi kita bicara surga? Ada. Jangankan kita nak masuk surga, tengok surga ada kelihatan. Maka kalau nak masuk surga, giringkan hati kita kepada yang punya surga. Kalau nak masuk surga, temui diri kita kepada yang punya surga. Ini kepada yang punya surga, ada kita dekatkan. Diajak, yuk kita kenal Tuhan yang menciptakan kita. Yuk kita kenal Tuhan yang mengatur hidup kita, yang beri rezeki kita. Yuk, enggak. Diajak kenal Tuhan yang menciptakan diri kita enggak. Sombong. Ya Allah. Maka kajian tauhid ini adalah kajian untuk memperkenalkan diri kita ke Tuhan, atau kita memperkenalkan Tuhan sebagai Sang Pencipta yang menciptakan diri kita. Pantaskah kita menolak diajak kenal Tuhan kita enggak? Jadi sesuailah sampai kita mati, tidak pernah tenang kita hidup, tidak pernah selamat. Maka oleh karena itu pada jemaah, maka kalau kita urai yang kita kaji saat mukadimah yang tadi tidak sudah, maka itu hanya sebatas kajian-kajian muzakarah. Kita masuk kepada kajian kita. Di inti kajian kita itu ke yang tadi itu benar.
Inti kajian kita tuh kepada bahasa yang tidak dengar pertama tadi. Al-Quran, hadis, kitab ijma para ulama, semuanya itu bermuara kepada yang kita dengar tadi. Artinya kepada pengamalan, bukan pengetahuan. Apa gunanya kita belajar hanya sekedar mengetahui, tapi tidak wujud kenyataan. Apa nih kita banyak, tapi kita pahami kondisi kita. Menenang, orang jadi bagus belajar. Bangga ke kita, tapi tingkahnya kayak Abu Jahal. Al-Quran dibangga-bangga, tapi isi Quran dihina. Baik, sambung. Yang keempat dari sifat qidam, yaitu tentang menunjukkan Allah Ta'ala itu sedia. Maka terbagikan 4. Yang keempat ini adalah alam insan. Maka alam insan disebut juga alam akhirat. Pada diri manusia disebut rasa ruhani dan rasa jasmani. Oleh karena itu, diwajibkan atas kita beramal ibadah agar kita senantiasa memberi makanan ruhani dan membersihkan ruhani dan jasmani. Janganlah selalu memberi makan jasmani saja, sementara ruhaninya kelaparan. Sedangkan jasmani itu akan binasa, sementara ruhani itu kekal. Apakah kita mau memilih yang binasa daripada yang kekal? Inilah pemikiran orang yang bodoh. Oleh karena itu, perbanyaklah amal akhirat. Karena amal akhirat itu akan menyampaikan segala amal ibadah kita kepada Allah. Adalah Tuhan kita sendiri. Maka jika benar-benar kita merasakan amal ibadah dengan rasa ruhani, maka hilanglah rasa jasmani. Maka terbitlah rasa idafi. Inilah rasa ibadah yang sebenar-benarnya bertubuh ruhani, bernyawa ruh idafi. Itulah disebut insan kamil. Nah, bagi kita yang belum pernah mendengar kan ilmu apa kulit nih. Jadi alam insan, kan alam itu kan terbagi 4 tadi kan. Pertama alam apa nama? Alam ajsam. Alam ajzam. 2 Alam arwah. alam arwah. Ketiga alam misal. Keempat alam insan. Maka alam insan ini disebut juga alam akhirat. Artinya pada diri kita menengok apa namanya akhirat tuh dalam diri kita. Ada dunia ada dalam diri kita, akhirat ada dalam diri kita. Maka kalau kita bicara rahasia, bicara hikmah, yang namanya alam yang luas itu bukan alam yang dipandang oleh mata kepala. Memang secara syariat alam yang terhampar itu disebut alam kabir, alam yang luas pada pandangan sisi mata syariat. Tapi dalam pandangan mata batin, alam yang luas itu bukanlah alam yang di luar tubuh kita, tapi alam yang ada di dalam. Maka itulah kenapa manusia dikatakan makhluk yang paling sempurna dalam pandangan Allah, bukan hanya sebatas penciptaan. Karena di dalam manusia, jangankan langit dan bumi beserta isinya, Allah pun ada dalam diri manusia, bukan dalam bentuk wujud. Tadi kan jangan kata kita mana Allah? Ini Allah. Yang salah tafsir. Arti sifat Allah. Bacalah kita ngaji. Sifatnya yang ada di dalam tubuh kita. Maka kalau kita bahasakan dengan bahasa mudah, apa sifat yang ada pada diri kita? Itulah nyawa. Dan nyawa itu adalah ruh. Dan ruh itu adalah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, hei manusia, tidakkah engkau mengetahui aku jauh tiada antara, dekat tiada bersekutu dengan dirimu. Allah katakan dalam Al-Quran, dekatnya aku dengan dirimu bagaikan sejengkal berat nadimu. Jelas ayat Al-Quran.
Apakah bahasa kita? Apakah kita tidak tahu kuliah dedika kata Allah? Maka pantas dalam bahasa hadis, dimanapun engkau berada, ada bukan bahasa hadis, bahasa Allah. Dimanapun engkau berada, kata Allah, di situ ada aku. Bukan menunjukkan Allah itu banyak sifat. Maka yang ada di dalam tubuh kita ini ibarat bagaikan listrik yang mengalir. Bayangkan satu kampung ini sama ada listrik tegangan, sama ada. Sama. Tapi malah jatuh ke setiap rumah karena berbeda voltase, watt. Casing atau bentuk keadaan alat elektronik boleh jadi berbeda, tapi strumnya sama. Kalau kita Indonesia maksimal setrum untuk mengaktifkan alat elektronik kita 220 volt. Kurang daripada itu rusak alat elektronik. Lebih pun rusak. Bayangkan kita punya TV LCD misalnya. Ini kias contoh. Tegangan kemampuannya 110 volt sampai 220 volt, maksimal 240 volt. Kita hantam dengan 200 volt. Kita hantam dengan 500 volt. Meledak kita. Maka tidak heran kalau pada saat listrik kita turun naik. Pada saat listrik turun, lampu kan pijit kan, jijip. Tegang, udah terang, boleh. Ada berapa detik, udah jijip. Tunggu lampu yang lagi, putus. Apa maksudnya? Maka di dalam tubuh kita ini ada energi uluhiyah, energi ketuhanan yang sama. Maka ruh kita sama. Artinya bersumber dari satu, yakni hak Allah Ta'ala. Maka yang disebut nyawa itu adalah hakikat ruh. Yang disebut ruh itu ada yang mati. Siapa orang yang mati? Emang ruh mati. Saat ini pun yang hidup bukan di jasad. Saat ini pun yang hidup bukan di tubuh kita. Ruh. Maka kalau kita tidak kenal, seolah-olah kita yang dari nafsu kita yang ambil. Nah, itulah makna Allah katakan, tidakkah engkau mengetahui aku dengan dirimu bagaikan sejengkal berat. Mana orang di leher? Orang leher tadi, leher kita. Mana orang leher kita? Nah, ini kan? Mana Allah? Benda dia ngaji, cuma mana kenal? Kalau fikih tidak bisa mengurai ilmu ini. Fikih mengurai ilmu buku. Ada berwudu, cara baca sholat, itu fikih. Kalau bahasa Allah tadi dia bisa diurai dengan fikih. Maka diurai dengan ilmu ketauhidan. Ilmu sifat-sifat 20. Maka maksud daripada Allah jauh tidak antara, dekat tidak bersekutu. Dan bahasa lainnya, dimanapun engkau berada di situ ada aku. Maksudnya apa? Di setiap tubuh makhluk yang namanya manusia ada kehidupan, dan kehidupan itulah dirinya. Maksudnya bukan di Allah tu ada dalam tubuh kita. Mana Allah? Mana. Jangan dicari zat, jadi ketemu kita. Cuman kita wajib merasakan kehadirannya dalam tubuh kita dalam bentuk kesadaran. Sadar tak bahwa tubuh kita itu dikendalikan, bukan kita yang kendali. Sadar pertanyaannya, itu yang jadi masalah. Contoh seperti kita bercermin. Sudah berkaca kita. Sudah kan kita berkaca kan? Kita bercermin, menampakkan tubuh kita ke cermin. Apa yang terlihat di situ? Waktu kita bercermin, apa yang terlihat? Diri kita. Tubuh kan? Tubuh kita yang terlihat saat kita bercermin. Saat kita bercermin, lalu tubuh kita menggerakkan salah satu anggota tubuh seperti kepala kita. Kita putar-putar, misalnya. Kita toleh kanan, toleh kiri. Yang dicermin ikut tak? Ikut kan? Lalu saat kita bercermin, tangan kita seperti ini. Misalnya. Yang dicermin ikut tak? Maka logikanya kalau kita punya akal sehat, pertanyaannya sekarang, yang dicermin itu apakah ia bergerak dengan sendirinya atau mengikut yang aslinya? Mengikut yang asli. Nah,
inilah yang perlu kita sadari. Mana kita di antara dua ini saat ini? Mana diri kita yang sesungguhnya di antara yang dua tadi? Yang dicermin. Yang dicermin itu diri kita. Maka saat ini diri kita yang dicermin itu mengikut yang sesungguhnya, yang menggerakkan diri kita, yang hidupkan diri kita, yang mengatur diri kita. Apapun yang dilakukan oleh yang bercermin, begitulah keadaan yang dicermin. Begitu saat ini kita ini cermin maujudullah, cermin kenyataan Allah. Maka kita telah maujud, tidak nyata. Maka kalau kita sadar kita tidak nyata, jangan merasa kita mengatur kehidupan. Jangan kita menjadi Tuhan. Banyak dengan orang mengatur Tuhan. Tuhan dia tuh. Maka hakikat akhirat pada diri kita itulah ruh. Maka alam ruh. Sebenarnya kalau kita bicara ilmiah, yang namanya dunia itu mana sebenarnya? Yang namanya dunia. Yang namanya dunia, yang ilmiah, yang dapat kita lihat sebenarnya. Mana barang? Alam semesta. Semesta. Yang lain mana? Yang namanya dunia sebenarnya. Nah, yang nama dunia yang kita yang diinjak dunia. Maka yang namanya dunia, kita tuh posisinya berdiri di atas dunia, atas kaki kita. Nimpel kita. Dari atas sampai kepala kita itulah akhirat. Anda sadar? Maka kalau kita lihat di peta bola bumi itu, kita kan macam-macam. Ada yang berdiri, misalnya ada bulat tanah atau bulat daun. Kita kan pertanyaannya, apa menit kita atau menit diri kita di dunia ini? Kita di dunia ini posisinya apakah berdiri jadi apa nyempeng? Intinya nak macam menit berdiri kita nak ada bareng, nak di bawah. Intinya seluruh dunia ini sih kan kita itu adalah berada di luar gravitasi, berada di alam semesta. Jadi kan, maka selain dunia kan banyak planet. Merkurius, Venus, bumi itu kan bagian dari terdekat dengan Venus. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, bagian yang jauh dari Pluto. Saking luasnya alam semesta. Nah dunia tadi sama dengan planet-planet yang disebut tadi, sama, sangat kecil. Maka kalau kita tengok dari atas, kita tuh sedang berada di luar angkasa. Cuman kita ada jatuh ke bawah karena ada gravitasi bumi. Maka sesuatu yang di bawah awan akan tertarik oleh gravitasi bumi. Tapi kalau sesuatu benda apapun yang sudah berada di luar awan atau di luar angkasa, maka bumi tidak akan mampu menarik. Nah, kita masih berdiri misalnya di dunia bulat tadi. Kita nak berdiri, tak menit kita nak ke atas. Istilahnya kan dalam makhluk dunia ini tidak akan pernah jatuh. Kenapa? Karena gravitasi bumi yang tinggi yang memantapkan dudukan kaki kita. Maka yang namanya dunia itu dia kita jernih, tipis. Lah mulai dari atas kaki kita sampai ujung rambut itu sudah alam akhirat. Maka oleh karena itu yang namanya alam insan, alam kehambaan itu adalah ruh. Itulah disebut akhirat. Nah ruh kita saat ini kemana rasa? Kepada penderitaan dalam bentuk kesusahan, kesel, gundah gulana, atau pada ketenangan. Kalau kita saat ini merasakan gundah gulana, gelisah, kesel dan lain sebagainya, berarti kita dalam konteks sedang berada di alam akhirat yang tempat sendiri, neraka. Makanya penghuni neraka emangnya nikmat hidup. Pernah dengar penghuni neraka tu adem-adem, santai-santai, baik. Jangankan nak makan, nak minum, nak tenang. Kita tidak baca. Neraka. Maka gambarannya orang yang susah hatinya pernah tersenyum tak? Orang yang sedang susah hati, mudah tak tersenyum? Susah. Mudah. Bagi orang yang melihatnya.
Tapi nyai merasa susah mengatasi. Maka orang yang sedang menderita hatinya itu berat tersendiri. Kenapa? Dia dalam penderitaan. Bahkan kalau kita ajak bicara, matanya melotot. Nah, kita pergi gini. Kesal. Gini, betul tak? Hatinya dalam neraka. Maka orang yang hidup dalam neraka jiwanya dalam neraka. Acap. Dan macam mana pun kita berupaya untuk menyadarkannya, hanya tidak bakal sadar. Kenapa? Karena jiwa dan raganya telah didoktrin oleh nafsunya sendiri. Telah dibodohi oleh akal sendiri. Kenapa? Karena tidak adanya ilmu ketuhanan dalam diri ini. Maka hakikat alam akhirat itu adalah pada kita. Itulah ruh. Disebut dengan rasa ruhani dan rasa jasmani. Maka kalau rasa ruhani, rasa yang berupaya untuk mencari Tuhan. Maka rasa ruhani nya berupaya untuk mencari Tuhannya agar ia benar-benar dapat merasakan kenikmatan yang hakiki. Kalau rasa jasmani, ya yang sifat kenikmatannya sementara. Contoh, kalau rasa jasmani kan seperti kita minum, kita mencicipi makanan yang berasa asam, asin, tawar, manis. Itu kan rasa jasmani. Sebenarnya hakikat rasa itu bukan lidah, karena lidah itu adalah alat untuk merasa. Bukan ia yang merasa. Yang mendatangkan rasa itu rohani juga. Bayangkan kalau rohani tidak ada di dalam tubuhnya, gimana nak rasa? Maka minimal rasa insan kita, rasa manusiawi kita, gimana kita bisa merasakan alam kesadaran kita. Maka itulah disebut hari berbangkit. Kalau kita nunggu hari kiamat, Allah wa'ala bisawab, kita pada bangkit. Tapi hari berbangkit itu sebenarnya terjadi bagi orang yang sadar, bagi orang yang dianugerahkan Allah ilmu, hikmah dan rahasia. Hakikat hari berbangkit pada diri kita itu adalah membangkitkan rasa manusiawi kita agar bertuhan kepada Tuhan yang bersungguh. Nah, kita bangkit dengan rasa rohani kita, rasa nurani kita. Dan sadar dong kita sebagai makhluk yang diciptakan. Kalau rasa rohani, rasa nurani belum bangkit, sampai kapan pun kita bakal sadar. Dia bakal sadar diri kita. Maka bangkitkan rasa rohani kita dengan cara apa? Berupaya, berikhtiar selama Allah masih beri kuasa kepada kita untuk usaha dan ikhtiar, untuk mencari jalan bagaimana cara kita bisa menjalankan amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi minimal. Karena Allah jadikan kita sebagai khalifah, bukan Allah jadikan kita untuk semena-mena di dunia ini. Jadi Allah ciptakan kita jadi manusia sebagai anak kita. Allah menjelawan. Allah ditantang. Itu. Maka kalau orang yang sering menyebut takut ke antu daripada Tuhan. Kenapa? Tuhan dia lawan. Jadi orang yang takut ke hantu itu sesungguhnya orang itu dia takut ke Tuhan. Orang yang takut ke hantu sesungguhnya orang itu dia takut ke Tuhan. Kalau takut ke Tuhan, hantu mana dia takut? Nih ke hantu lebih takut daripada Tuhan. Kok guru nyebut Allah ke Tuhan? Allah itu nama Tuhan saya. Yang namanya Tuhan itu meliputi dirimu, jasmani dan rohani. Itulah kehendaknya, kuasanya, kenyataannya. Maka kita tidak la maujud dihaqi ilallah. Kita tidak nyatanya kita itu hanya untuk menunjukkan yang maha nyata. Mendik percaya kan sering kan lagu Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ada kan ayat ini? Ya Zahir ya Batin. Artinya Allah yang nyata, yang zahir, Allah yang batin, Allah yang tersembunyi. Kalau yang kelihatan ini adalah kenyataan Allah,
yang tersembunyi yang ada di dalam tubuh kita pun kenyataan Allah. Lalu mana kita? Kita tuh ngaku-ngaku. Maka orang yang ngaku-ngaku, maka otomatis kehidupannya dikendalikan oleh hawa nafsu dunia syaitan. Maka pada diri manusia disebut rasa rohani dan rasa jasmani. Oleh karena itu, wajiblah atas kita beramal ibadah agar kita senantiasa memberi makan rohani dan membersihkan rohani dan jasmani. Gimana cara kita membersihkan jasmani kita? Gimana cara kita membersihkan jasmani kita? Olahraga. Olahraga. Yang lain? Cara bersihnya? Mandi. Yang lain? Gimana cara kita membersihkan jasmani kita? Dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan zikir, dengan Quran. Itu cara kita membersihkan jasmani kita. Agar jasmani kita tidak melakukan perbuatan maksiat yang nyata, yang zahir. Jadi kan? Kita kan bicara tentang perkara agama, bukan perkara dunia. Perkara dunia memang bersih jasmani kita dengan air. Tidak kita bersih. Gitu kan? Nah, jadi cara kita membersih jasmani kita, banyak-banyaklah kita berzikirullah dalam bentuk nafas, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dalam bentuk sholat wajib, sholat sunnah, semampu kita, kemampuan kita, jangan ada keterpaksaan. Berbanyaklah kita melakukan ibadah-ibadah yang terzikir lainnya. Itu cara kita membersih jasmani kita. Supaya apa hadapan kita? Kalau baca jasmani ini jangan sampai hancur di dunia dan bumi. Jangan sampai kalau baca jasmani kita itu hancur, minimal utuh. Maka keadaan jasad manusia di alam kubur itu macam-macam. Ada yang hancur, ada yang utuh, ada kering, ada yang utuh, wangi, dan dia pernah sedikit pun rosak daripada tubuh di dunia. Dan yang ketiga ada yang lain hilang. Itu keadaan kita kelak di alam kubur. Jasad yang hancur yang dikatakan Al-Quran itu jasad orang awam, jasad orang yang ahli syariat yang hanya ibadah harap surga, tapi dia kenal kayaknya surga, hancur. Tiap hari kami minta ya Tuhan. Yang lah diberi pun jangan lupa ke Tuhan. Apa yang lain? Yang lah diberi ke Allah menyelupa ke Allah. Ya kan? Tiap hari minta terus tadi. Maka kalau orang awam, maksudnya berdoa sibuk minta rezeki yang berlimpah ruah. Kalau orang yang telah kenal diri dan Tuhannya sibuk mencari uluran tangan. Yang sibuk mencari uluran tangan untuk menyampaikan amanah Allah yang dititipkan pada diri. Lah kita lakukan loh ya. Dia sibuk minta terus. Yang lah dia disuruh keluar. Bangkit jadi khurun. Di apa ampun dibangkit Allah dengan khurun gitu. Pasti itu. Nah itu harus kita pahami tentang agama. Bukan hanya tahu. Kan? Nah itulah cara kita membersih jasmani kita. Maka tujuan sholat, puasa, yang wajib sunnah, baca Quran, zikir, tasbih, tahmid dan tahlil. Agar apa? Agar menjaga tubuh yang zahir ini tidak melakukan segala kemaksiatan. Seperti minuman keras, judi, itu kan, zina, berkelahi, tujuan menipu, mencuri, tujuan menghindar maksiat itu. Maka aneh kalau kita lah taat tapi ada maksiat tuh. Berarti kesimpulannya kita belum ingat. Ibadah kita belum menjadikan kita kepada Allah, ingat kepada Allah. Semestinya wa aqimus shalah li dzikri. Semestinya salat yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan secara syariatnya mendatangkan ingatan kita kepada Allah Taala. Minimal ingat kita kepada Allah, terhindar maksiat zahir tadi. Minimal. Kalau minimal tidak mampu bagi maksimal. Itu rasa. Allah.
Itulah cara memberi makan. Cara memberi makan Manis. dengan sholat, puasa, zakat, zikir, Quran dan lain sebagainya. Dan ibadah-ibadah yang sunnah yang disyariatkan. Cara membersih jasmani kita. Lalu bagaimana cara membersih rohani kita? Bagaimana cara kita membersih rohani kita? Belajar. Belajar. Yang lain? Cara membersih rohani kita agar hati kita itu selalu dalam suasana mutmainnah. Belajar cara membersih rohani kita. Dia mau jawaban. Bahasa yang ada. Dia dari kita seterap tak? Salah. Ini tujuannya untuk melatih pikiran, bukan hanya arti makna. Ya, kita punya pandangan lebih luas. Ilmu Allah yang ada pada kita. Terbuka. Kalau kita dulu belajar, asal tanya guru senang. Kalau kita dulu belajar, asal guru bertanya aku sedih. Karena membentukkan pikiran. Jadi kalau guru tanya aku senang, pokok apa yang dijawab? Tak pernah dek. Nah, guru yang bicara. Belajar. Bagi kita belajar. Adik, yang lain jawaban? Cara membersih rohani kita? Lagi buntu om. Sinyal belum nyambung. Semenjak kalau sinyal terganggu. Jadi salah satu cara kita membersih rohani kita adalah berupaya mencegah hati kita dari perkara mazmumah, penyakit-penyakit yang hati yang gelap. Itu salah satu cara untuk membersihkan rohani kita, menghilangkan penyakit mazmumah atau disebut apa? Qalbu zulmatu. Seperti apa? Ria, sombong, angkuh, takabur, buruk sangka, mencela, gunjing, fitnah, beraib saudara-saudara kita, iri, dengki, ya kan? Rakus, tamak, serakah, kikir. Itu semua jalan untuk membersihkan rohani. Kalau lagi ada penyakit itu, wah berat. Kita akan tenang. Sebut jiwa yang tenang itu berat. Sementara Allah tu yang Allah panggil jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Hai jiwa yang tenang. Ya dek tenang, dek hai. Masuklah ke dalam surgaku, minimal gambaran kesimpulan, dengan ridho dan ku ridhoi. Jadi orang yang pajak masuk surga itu kalau jiwanya tenang kalau nyari ridho, menerima ketentuan. Kalau nyari ridho, menerima ketentuan, maka Allah meridhoinya. Gimana Allah tak ridhoinya, nyakit ridho. Yang senang-senang wae nyari ridho. Yang baik-baik wae nyari ridho. Yang buruk-buruk mata melotot. Hatinya punya kepala pusing keliling. Kata anak masuk surga. Syarat masuk surga itu nak ridho lu. Baru diridai. Ada kan? Maka syarat utama. Maka gimana cara supaya kita bisa ridho? Maka kita harus mendapat kuncian. Apa kuncinya supaya kita ridho? Nak kenal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kunci surga. Nah, untuk memiliki kunci itu nilai kitab. Maka ngaji ini dibaca banyak-banyak. Bayangkan dalam kajian ini pun uraiannya sudah sampai sekarang. Berapa bulan ya? Mendak tamat Pak Cibi. Dan dapat klip telepon selesai. Kita ngaji kena baca. Ngaji diri kita supaya kita kenal Tuhan kita. Mendik kenal Tuhan kita lah rohani. Telah jadi Tuhan seramai dunia ini. Berkekuasaan. Maka bersihlah hati kita dengan seperti tadi. Ia berupaya kita menghilangkan penyakit mazmumah, penyakit-penyakit yang akan
menghancurkan amal ibadah kita. Karena ayat itu jelas di Al-Quran. Bila di dalam dirimu, kata Allah, ada penyakit riak dan bersangka. Mungkin sebut bukan di Quran. Dan guru tidak pernah baca ayat. Bukan tidak pernah baca ayat. Maksudnya tidak pernah menghafalkan ayat. Mengingat ayat itu tidak pernah, jarang. Maka kalau guru jadi imam, ayat-ayat pendek guru baca. Nak imam di mana pun tidak pernah ayat panjang. Ayat pendek-pendek, ayat disama. Ada yang bertanya, Ustaz, jarang kok baca ayat panjang pas jadi imam. Yang Ustaz baca itu gayal ke mana? Yang ku baca itu gayal ke mana? Minimal qul huwallahu ahad. Sampai sekarang belum pecah ku ngamal. Tak pakai ayat mana lagi? Ayat jagilan dia dapat amat. Ni bangga ke ayat panjang, hafalan panjang. Siapa yang baca? Kunci kapak kawal apa? Maka setelah kita baca ya mana yang kita tahu bisa menyusahkan kita dan orang lain. Kalau dengar nak baca panjang. Yang ayat dibaca macam oton berubah. Tak. Jadi benar mahram tajwid banyaklah kurang daripada benar. Maka bersihkan rohani kita dan selesai tadi dengan jasmani kita. Janganlah selalu memberi makan jasmani saja. Artinya dari yang kita jelaskan, memberi makan dengan jasmani itu kita sibuk memberikan kenikmatan pada tubuh kita. Asal akal jasmani kepikiran nak beli duku langsung beli duku. Asal akal jasmani renyek nak makan durian langsung makan durian. Pokok sekali kebutuhan jasmani itu pokoknya cepat dikabulkan oleh nafsu tadi. Setiap kebutuhan rasa jasmani cepat dikabulkan oleh nafsu. Silakanlah kita menikmati menu jasmani, memberi makan pada jasmani yang minimal 4 sehat 5 sempurna. Silakan. Tapi ada kenikmatan selain itu. Nikmat rohani. Maka jasmani kita kalau lapar sibuk kita nyari makan. Ruh kita kalau lapar sibuk tak kita nyari makan. Apa makanan ruh? Makanan ruh? Zikir yang lain. Makanan ruh. Maka kalau ruh jasmani sakit, tanda-tanda jasmani sakit, badan lemah, mata punah-punah, ya kan? Oh, badan ngilu-ngilu. Oh, kata orang kampung sakit perang perik apa? Dah badan perang perik apa ni? Itu tanda jasmani sakit. Kena lapar. Maka asalnya jasmani lapar, penuh perut rasa. Ngap bunyi dalam sibuk gitu. Tapi ruh kita sakit tadi yang tadi asal kita ada yang melakukan yang kita tulis tadi, kita dengar tadi, mazmumah tadi, bagi ruh kita sakit, ruh kita lapar, ruh kita haus, maka ruh kita dikasih minum. Apa minuman ruh? Ilmu. Itu minuman ruh. Supaya apa? Menghilangkan penyakit mazmumah tadi. Jadi ilmu sebenarnya nak menghilangkan riak, sombong, aku terkabul dan sebagainya. Sebenarnya nak hilang. Karena barang itu berada di hati, bukan di luar. Nah, setelah ruh dikasih minum, ruh pun nak makan. Sama dengan jasmani. Cuba jasmani minum ketak tanpa makan. Buncit roh. Air terus cek. Ada benar yang kata kasar. Ada buncit perut. Begitupun ruh. Kalau hanya belajar terus makan tak. Dia amal tak. Sia-sia. Maka kita belajar bukan nak jadi pandai. Kita belajar minimal merubah diri kita. Yang buruk jadi baik. Yang salah jadi benar. Yang munafik, musyrik, fasik jadi mukmin. Nah, kalau menu jasmani air dan makanan-makanan, menu rohani, makanan rohani, ilmu dan amal. Tadi ada amal kita. Amal kita ada loh. Solat, puasa, zakat, haji itu bukan di amal. Itu ibadah, sifatnya kewajiban.
Itu pun dilakukan atas dasar perintah. Coba kira ada perintah. Ada perintah kita. Susah. Ini perintah pengelauan apa kita ada perintah. Nah, ini harus kita pahami. Maka yang namanya amal bukan dalam bentuk ibadah syariat yang kita lakukan. Yang namanya amal adalah kepedulian hati terhadap orang yang membutuhkan. Maka Nabi Muhammad SAW malam-malamnya dia tidur tuh bukan mikir takut umatnya dalam keadaan beribadah. Takut umat itu hilang iman gara-gara miskin. Maka Nabi Muhammad itu bukan banyak salat malam, banyak memikir tentang nasib umat. Maka sampai wafat ummati. Kita suara mikir minimal anak bini kita. Gimana aku mati ya Allah. Tengah lagi bini ku mati lawan. Anakku tengah dia kurang ajar. Gimana aku mati kita ya Allah. Minimal. Pernah kita kasih pikiran kita. Karena anak bini kita tuh tanggung jawab kita di akhirat. Yang jadi pertanyaan gimana kita menyelamat mereka, nak bertanggung jawab terhadap mereka, kayak diri kita pun tidak pernah bertanggung jawab diri kita. Sementara kata Allah, lindungi dirimu dan anak istrimu dari neraka jahanam. Gimana kita nak melindungi anak bini kita, menyelamatkan diri kita sampai detik ini pun baca. Yang menjadi masalah ini kita yakin mati, yakin akan dimintakan pertanggungjawaban. Ini yang jadi masalah, Tanyalah diri kita. Nah, berapa kita hidup di dunia ini? Umur kita saat ini. Dan sejauh mana ibadah, ilmu dan amal kita yang kita kumpul. Sibuk kita mengumpul untuk kebutuhan jasmani kita. Tapi sibuk gak kita untuk mengumpul untuk kebutuhan rohani kita. Maka kalau kita mati, bawalah amal. Ciptalah amal yang banyak. Cuma kita punya ilmu ibadah kalau ada amal. Cuma. Karena Nabi hidupnya bermanfaat bagi orang banyak. Kita dan bermanfaat. Jangan kerja orang banyak, kayak diri kita lagi kadang-kadang kita pikir. Masa belanja takut tidak habis, belanja takut tidak habis. Kita takut belanja bagi orang. Gitu kan? Sayang kenapa? Sudah ngumpul terus. Senang bangun nih. Tapi asalnya nak makan kebutuhannya nyata neger. Kalau adik anak ya beli durian, padahal adik anak makan durian. Takut kenapa anak ngumpul untuk bangun apa misalnya kan? Alangkah bodohnya kita di Indonesia seperti itu. Padahal hadi itu nikmat adalah jasmani kita. Kesian jasadnya di setengah mati. Renyek mungkin dari enggak beli. Kayaknya dia pelit. Apa gigi orang? Ya Allah jasad siksa lagi ekonomi menjadi dunia. Manteng pulang meres kering kan dia tahu ke waktu cuaca. Kali dapat tidur lagi kau ingat Ibrahim. Innalillah. Kalau kita kikir bagi orang. Maka sering-sering memberi makan rohani kita bukan hanya jasmani. Sementara rohani yang kelaparan, maka tanda rohani lapar tadi mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati. Tanda rohani kelaparan gitu. Sedangkan jasmani itu akan binasa. Ada. Kalau rohani binasa, kalau jasmani binasa, rohani dikekalkan, bukan kekal. Ini bahasanya kurang tambah bukan dikekal. Karena namanya rohani itu dikekal. Maka kelak akan dikekal Allah adiklah dalam yang selanjutnya sifat yang selanjutnya itu adiklah. Sebagai bakau. Apa-apa yang dikekalkan Allah itu adiklah pada diri kita. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa rohani kita akan dikekalkan oleh Allah Ta'ala, maka janganlah sampai kita menjadi pemikiran seperti pemikiran orang bodoh yang hanya mikir dunia baik, mikir nikmat jasmani baik, tapi rohaninya tersiksa, rohaninya menderita, jasmaninya sakit, sibuk nyari obat. Rohani sakit, tidak pernah berpikir gimana cara